Tapi tidak mengajarkan ini dan ini. Kenapa kok ini beda? Siapa yang tahu preman pasar dengan karateka bedanya apa? Bedanya apa? Saya tidak mengatakan kesamaannya, karena kesamaannya sama-sama tahu jurus bela diri, tahu jurusnya, tahu cara mukul, tahu cara nendang, tahu cara menggunakan ilmu menangkis, tahu cara jurus-jurus ilmu bela diri. Kesamaannya seperti itu. Bedanya kalau karateka dengan preman pasar, kalau karateka itu sikapnya semakin tinggi sabuknya, semakin bijak kita dalam itu. Kalau dia sudah sabuk hitam dan 1 dan 2 dan 3 dan lain-lain, semakin tinggi, semakin berbobot, semakin merendahkan diri tidak orang itu, semakin rendah hati. Yang kedua, salah satunya pemahamannya itu supaya metodologi pendekatan. Kalau menemukan masalah, preman punya kecenderungan sudah pukul aja, injak-injak aja, royok langsung semuanya. Kalau bisa selesaikan dengan jurus-jurus yang ada, pakai kekerasan langsung. Hal taunya cuma jurus kok, ya sudah, pukul saja, injak-injak, bakar rumahnya, ada di jalan, kirimi polisi kalau perlu. Kalau Anda karateka Bapak Ibu, kalau Anda nonton permasalahan, menarik tidak kalau misalnya Anda bagaimana ketemu sama orangnya untuk mengatakan bagaimana semuanya diselesaikan baik-baik. Betul tidak? Bagaimana caranya kalau situasi yang tidak menyenangkan ini dicari solusinya, supaya segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Pemahamannya di dunia properti, kalau Anda harus punya pendekatan adalah begini Bapak Ibu. Suatu ketika Anda nawar sebuah rumah, ditolak, apa yang Anda lakukan? Maju lagi, ditolak lagi, maju lagi, ditolak lagi, maju lagi, ditolak lagi, maju lagi. Anda mau apa? Anda harus melakukan pendekatan yang berbeda supaya propertinya diberikan ke Anda. Anda harus punya metodologi cara mendekati orang, cara bicaranya. Ini yang disebut dengan metodologi. Apakah Anda sudah diberi sebuah mental Bapak Ibu di dalamnya? Metodologi termasuk mental bagaimana Anda bisa lanjut. Plus Anda diajari sebuah sikap pantang menyerah. Sudah belum? Kalau Anda belajar di narkotik, Anda ditunjukkan Anda harus punya sikap yang seperti apa supaya Anda bisa jadi pemenang. Di dalam pelatihan saya ajarkan untuk memiliki sikap seorang pemenang. Di dalam properti Bapak Ibu, saya kasih tahu, itu properti saya yang saya mendapatkan restoran 3 lantai 1 tahun tuh Bapak Ibu. Saya mau ditolak itu hampir 1 tahun. Berulang kali saya ditolak, berulang kali saya maju, tapi dengan cara pendekatan yang berbeda. Ini saya jajarkan bisa sampai 12 pendekatan. Cuman waktunya tentunya tidak bisa saya ajarkan banyak, saya hanya bisa cerita sekilas. Nah, supaya bisa mengerti, boleh tidak saya sekarang mau ajarkan jurus-jurusnya saja Bapak Ibu. Langsung supaya bisa Anda praktek, Anda bisa tahu mana yang salah, ada yang benar. Untuk itu sekarang saya tanya ke Anda, sudah siap mau tahu jurusnya Bapak Ibu? Siap. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Jurus yang pertama Bapak Ibu, siapa yang nonton ini? Ini apa ini? Iklan. Iklan. Saya bilang tidak, kalau iklan ini seruannya rata-rata setahun bisa 250 juta, bisa 300 juta. Kalau ternyata biaya sewa ini Anda gunakan untuk nutup rumahnya, boleh tidak itu dikatakan beli properti tanpa uang? Bagaimana caranya menggunakan sebuah media iklan, dan media iklannya ini yang akan membiayai rumah tersebut? Caranya begini Bapak Ibu, memanfaatkan media iklan untuk memiliki properti. Ini contoh, saya juga cuma contoh, mengalir dari sebuah buku. Ruko 1 miliar, contoh. Angsuran yang harus ditutup adalah sebesar 17%. Bagaimana sih caranya bisa menutup angsuran? Kalau ternyata angsurannya bisa tutup, ya otomatis akan bisa dapat rumahnya tidak pakai uang. Dengan perincian kok bisa 17%. Yang pertama, bunga yang Anda bayarkan ke bank itu rata-rata 13%. Bunga kalau Anda pakai bank. Kalau Anda pakai pokok, kalau bunganya sudah dibayar, bunganya harus ada pokoknya.
Betul tidak? 4%, 13 ditambah 4, 17%. Sekarang bagaimana caranya properti Anda itu ada yang mau membiayai sebesar 17% per tahun. Ini adalah biaya per tahun. Kita tawarkan ke biro iklan Bapak Ibu, konsumen langsung. Dengan cara bikin sebuah surat kompetisi. Surat kompetisi itu maksudnya begini: kepada yang terhormat perusahaan rokok A, saya mempunyai titik yang strategis. Ini saya lampirkan fotonya. Bapak kalau berkenan untuk mengiklan di tempat saya, silakan hubungi saya. Nah, surat kompetisi maksudnya adalah di alinea terakhir. Bapak Ibu yang terhormat juga, kami mengirimkan surat penawaran yang sama ke perusahaan rokok B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, E, G, Z. Semakin banyak yang saya tawarkan, semakin banyak yang saya info ke yang punya perusahaan rokok sebelumnya, mereka merasa tertantang tidak untuk segera ambil kesempatannya. Karena kan ingat kompetisi, semakin cepat siapa dapat. Berusaha untuk langsung mau dapat propertinya. Akhirnya sudah mereka berlomba-lomba untuk ngambil tempat iklan di tempat Anda. Anda mengajukan sewanya Bapak Ibu 170 juta dengan harapan bisa tertutup. Kan rata-rata bisa 250. Anda sewakan aja 170 juta per bulan. Per tahun dengan harapan kalau ini sudah bisa tutup 170 juta, angsuran Anda per tahun 117% ini dari ruko 1 miliar Anda sudah tutup. Cuma praktek sering sekali tidak sesuai rencana. Betul tidak Bapak Ibu? Anda mengajukannya 170 juta, ternyata cuma ditawar 130. Kalau tawar 130 jangan khawatir. Kenapa? Anda kan belum menyewakan tempatnya. Ruko katanya sewanya bisa sampai 7% per tahun. Sebuah ruko itu kalau disewakan bisa 7% per tahun. Kalau ternyata ruko itu 7% per tahun ditambah sewa media spotnya 13%, maka 13 ditambah 7 berapa Bapak Ibu? Kalau kita bayarnya 17, kita dapatnya 20, kita untung berapa Bapak Ibu? Untung berapa Bapak Ibu? 3%. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal Bapak Ibu? Tidak masuk akal. Loh, saya kan dari tadi belum cerita kapan saya bayar uang mukanya. Saya kan juga ngomong, saya kan belajar dari sebuah buku, betul tidak? Halaman 40 sampai 60. Isinya persis seperti itu, cuma saya bingung bukunya ketika sudah saya balik-balik kok tidak disebutkan kapan uang mukanya dibayar. Saya balik lagi 10 kali, 40 kali, ini mana sih kok angsuran? Kok nggak pernah ngajari? Oh ya sudah, kalau ini angsuran ya sudah, mungkin tidak pas. Sekarang misalnya supaya masuk akal, mau tidak jurus beli tunai. Ini kan kredit, betul tidak? Bagaimana sebuah buku judulnya tanpa KPR tapi ngajari ngangsur. Sekarang kalau tunai, siapa yang mau saya cari tunai? Katakanlah saya Bapak Ibu. Siapa yang mau belajar? Katakanlah saya. Jurus yang berikut adalah kredit full. Kalau Anda mau KPR nggak bisa, sudah ada cara cepatnya. Caranya adalah kita sewakan propertinya 5 tahun langsung. Uang yang kita minta di depan. Kita ngomongin sama yang punya Pak, saya punya properti menarik. Ini foto-fotonya. Kalau Bapak mau sewa 5 tahun, saya bolehkan Bapak memakainya 8 tahun. Bonus 3 tahun. Tapi bayar di depan. Pak, saya punya ruko, Pak. Bapak sewa 8 tahun, bayarnya 5 tahun saja. Harapannya kan begini. Ada 13%, kalau dikali 5 tahun kan berarti 65. Ini matematika masih bisa kan Bapak Ibu? Anda masih ingat ya? 7% dikali 5 tahun, betul tidak? Ya harus betul. Oh, halaman 61 ya. Berarti kalau misalnya 65 ditambah 35 totalnya, kalau ternyata duit 100% ini langsung kita bayarkan yang punya rumah dengan harapan bahwa semuanya itu duit kita minta di depan langsung diberikan ke rumah,
Rumah gratis Bapak Ibu? Kalau yang ini lebih masuk akal? Lebih masuk akal? Tidak masuk akal. Kok bisa? Pertama saya kasih tahu, titik termahal selalu berada di perempatan sana. Sekarang Anda nonton semua perempatan di Jogja, sudah penuh iklan? Yang kedua, selalu berada di pinggir jalan raya. Kira-kira Anda sadar tidak kalau Anda mendengar sebuah ajaran asal ujuk beli ambil miliki itu kira-kira bisa ditunjuk tuh tempat-tempat yang di Pinakerjo itu, Pantai Comot, Brosot, bisa ditunjuk? Ya bisa. Bicara untuk melihat sebuah ajaran. Anda mau nuju-nuju rumah menteri, mau sampai kapan nggak bisa. Anda harus nonton hanya properti tertentu yang bisa Anda mainkan, hanya tertentu. Supaya bisa menguatkan itu, Anda cek sebuah buku. Kalau misalnya ada testimoninya murid-muridnya yang sudah berhasil, dilihat properti yang apa. Sudah Bapak Ibu, cirinya selalu itu saja propertinya. Tidak bisa properti di daerah terpencil Papua Barat, tidak bisa. Selalu salah satunya kawasan strategis. Selalu tidak bisa tidak. Peraturan melarang bahwa rumah sebagai titik konstruksi. Jadi kalau Anda nonton sebuah media spot, titik konstruksinya itu masuk ke rumah, tunggu aja tanggal mainnya, bentar lagi pasti dihubungi. Kalau nempel masih boleh, tapi kalau menghujam ke rumahnya tidak boleh. Di halaman boleh. Dan ini gambaran yang begini Bapak Ibu. Kalau di halaman boleh, ya sudah berarti di halaman. Di rumah nggak boleh, betul tidak? Di rumah kan nggak boleh, ya sudah di halaman. Anda bikin sebuah media spot yang tadi ada fotonya, ingat, kan ukurannya udah gede-gede, ya kan? Anda bikin media spotnya, Anda naikkan, tempatnya nggak cukup, kena genteng tetangga. Geser lagi ke depan, dinaikkan, kena tiang listrik, nggak bisa. Ini harus digeser lagi supaya bisa jadi media spot, supaya ajarannya bisa masuk akal. Geser lagi Bapak Ibu, dinaikkan, jadi bisa media spotnya, bisa buat ikan. Tapi begitu lihat bawah, trotoar jalan. Sudah bukan rumah Anda lagi. Kalau sudah bukan rumah Anda lagi, sekarang saya tanya Anda, itu tanah siapa? Kalau tanah negara, urusannya Anda apa? Nggak bisa. Konsumen itu selalu bayar keseluruhan media. Bapak Ibu lihat barangnya dulu baru mau sewa. Misalnya tadi saya contoh ke Bapak, Pak tolong saya punya media spot sewa 8 tahun Pak. Barangnya ada, nanti kalau Bapak cocok silakan bayar ke saya, baru saya bangunkan. IMB-nya, nanti beres Pak, tidak usah pakai IMB, hajar saja. Media spot kan yang dijual dulu baru IMB-nya belakangan. Tidak bisa. Contohnya misalnya Anda mau bikinin jaket di seorang penjahit, Anda ketemu penjahitnya, Anda ngomong sama yang punya penjahit, Pak saya mau jaket keren, bentuknya begini. Kemudian penjahitnya ngomong, Bapak Ibu kalau mau jaket begini, Anda mau bikin jaket nanti bentuknya saya sarankan yang kerahnya seperti ini, ada bordiran seperti ini, bahannya seperti ini, jenisnya seperti ini, warnanya seperti ini. Kemudian Anda tanya, berapa harganya? Nah, penjahitnya ngomong begini Pak, kalau Bapak mau langsung bikin 5, langsung saya bikinkan. Terus Anda kan selalu mengatakan, baik saya mau, tapi buktinya saya lihat dulu dong sampel-sampelnya. Ya atau ya? Saya lihat sampelnya dulu, baru mau saya bikinin jaket. Enggak Pak, Bapak bikin 5, bayar di depan, baru saya beliin mesin jahitnya. Ada yang bisa? Anda jual barang yang belum terlihat, bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Anda harus lihat medianya dulu, baru orang mau iklan. Tidak bisa seperti itu. Rata-rata kalau orang mau sewa media, Bapak Ibu selalu yang saya katakan berulang kali, ini apa? Media, betul tidak? Saya tadi punya perusahaan kawasan multi. Bukannya ini makanan saya sehari-hari Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Media itu adalah makanan saya sehari-hari. Karena bisa ada penonton saya kasih tahu. Bentuk media seperti apa sih yang diperlukan. Bayar dulu, ya atau ya? Ya atau ya? Kalau Anda mau main dalam
dalam dunia properti tentunya Anda harus bayar mundur. Kok bisa? Ya jelas bisa, apalagi perusahaan telekomunikasi. Sudah saya kasih tahu perusahaan telekomunikasi yang warna dominannya merah Pak, itu bayarnya 1 tahun. Kok bisa? Lalu saya perusahaan media kok, Bapak Ibu saya tahu kok. Kalau saya khususnya tidak kuat ya jelas bondrot. Harga sudah hancur, tidak bisa digabung dari biaya tempat. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, saya tambahkan langsung sama yang lebih. Harga dari sekian rupiah. Tadi saya mengatakan saya tunjukkan matematika itu tadi saya pakai apa Pak? Rupiah atau persentase? Rupiah atau persentase? Bapak kalau mau sewa ruko saya 7% Pak. Loh kok bisa 7%? Menurut buku 7% Pak. Loh bukannya ruko itu dinilai dari luasannya, daerahnya gimana? 1 lantai, 2 lantai, ada AC-nya 3, kawasannya strategis 3, ada jumlah ruangannya berapa, listriknya berapa watt, ya atau ya, apa bisa langsung serta-merta 7%? Terus ada negonya bisa mau seperti apa? Pak, saya mau sewa 7%. Loh tidak mau, sudah 7%. Buktinya ini loh, saya dulu kemarin beli harganya sekian, Bapak harus 7%. Nggak bisa rupiah, harus 7% dulu baru mau dirupiahkan. Oh, menurut rumusnya 7% kok. Anda transaksi sampai hari ini selalu ngomong rupiah atau dari persentase beli harga sebelumnya? Rupiah. Anda kok mau ditelan mentah langsung? Tidak bisa. Ya. Yang nomor 2. Kalau media spot itu ukuran 8 kali 3, 10 kali 4, 3 kali 7, 6 kali 4 boleh sama dikatakan 13%. Boleh. Sekarang saya tanya Anda semuanya Bapak Ibu, kalau Anda mau sewa ruangan ukurannya besar sama kecil beda atau sama? Beda. Media spot ya sama ukurannya Bapak Ibu, kalau ukurannya besar atau kecil ya sewanya beda. Bolak-balik atau satu muka beda atau sama? Beda. Mau pakai lampu atau neon box sama atau beda? Beda. Di jalan kampung sama jalan provinsi sama atau beda? Beda. Bagaimana bisa Anda percaya untuk mengatakan 13% rata? Dia harus percaya bahwa itu supaya genap 100%. Dari semuanya matematikanya jalan betul tidak? Nah, kalau tidak 13% nanti tidak 65. Kalau tidak 7 nanti tidak 100 Bapak Ibu. Nanti jurusnya kelihatan matematika tidak pas. Saya bingung 13 ini angkanya dari mana. Semua teman-teman saya yang jago advertising mengatakan tidak bisa menggunakan persentase dan tidak bisa 13%. Kalau mau di persentase jatuhnya 4%. Mau saya kasih nomornya, media yang ada di Jogja banyak, punya 10 rekanan teman baik saya semua. Saya jalan-jalan nonton rumah ada tulisannya dijual. Misalnya contohnya itu yang punya. Jursplit itu ada beberapa langkah yang harus Anda penuhi dulu supaya Anda bisa mendapatkan rumahnya tanpa uang. Nah, ketika Anda jalan-jalan melihat sebuah rumah dan tulisannya dijual, langkah pertamanya Bapak Ibu, Anda langsung datangin rumahnya dan ditanya berapa harganya. Jelas, betul tidak? Oh, Anda nggak mungkin dong beli rumah nggak tahu harganya. Yang mesti Anda harus tahu harganya. Langkah pertamanya Anda tanya harganya. Cuman syaratnya satu, jangan pernah ditawar terlebih dulu. Jangan ditawar. Nanti alasannya kenapa kok tidak ditawar. Yang kedua, Anda jangan pernah mencacat rumahnya apapun yang Anda lihat. Maksudnya mencacat begini. Anda nonton rumahnya, loh Pak, itu temboknya kok retak-retak Pak, eternya kok roboh, loh Pak, ini kok bau WC Pak, itu jangan lari sampai Pak, anaknya tuh kambing Pak, aduh, kok baunya enggak enak banget, tapi jangan tangan sapi ya Pak ya, Pak WC-nya kok bocor Pak, kok rembes payungnya dari mana? Anda terlalu banyak nyalain rumahnya. Jangan mencatat apapun. Jangan mencatat apapun, tidak boleh. Anda cukup lihat-lihat rumahnya, langsung langkah ketiga. Tulis Bu, pulang.
Masa mau tidur rumahnya mau beli. Langkah ketiga Anda pulang ke rumahnya. Langkah ketiga Anda pulang ke rumahnya. Langkah keempat Bapak Ibu, langsung mampir ke tetangganya. Mampir ke tetangganya. Anda langsung mampir ke tetangganya, Anda kembali lagi klik. Selamat sore Pak, selamat sore Bu. Mau tanya apakah benar ini rumah yang dijual? Jawabannya apa? Bukan, rumah yang mau dijual di sebelah. Selalu adalah saya, aduh salah rumah saya Pak. Begini Pak, berhubung saya sudah di sini, saya mau tanya harga rumah di sini pasarannya berapa? Karena ternyata Bapak Ibu, jurisblik itu hanya bisa dilakukan kalau harganya di bawah harga pasar. Begitu langkah keempat ini kita bisa tahu, oh Pak misalnya contoh Bu, saya mau tanya rumahnya Bu, mintanya berapa? Nah, aku rasa Bu 100 misalnya. Berapa Bu harganya? 3 miliar, boleh? Ya. Saya ketemu bapaknya. Ternyata situasinya di sini, saya tanya Pak, oh di sini pasarannya rata-rata loh Mas 4 miliar misalnya. Begitu Anda tahu kalau harga yang diminta itu ternyata harga di bawah harga pasar, Anda tahu jurisblik ini berarti baru bisa dilakukan. Kalau tidak bisa, pakai jurus yang lain. Cuman ini adalah jurus yang ingin saya ajarkan lebih dulu Anda. Begitu saya 4 miliar, saya langsung tahu. Oh berarti ini bisa digunakan. Langkah kelima Bapak Ibu, tetap pulang. Loh ini kan ada di sini pulang. Langkah keenam Bapak Ibu, tidur, bobok. Kok bisa keesok harinya Anda baru boleh datang lagi. Dan 5 bulan kan bobok. Langkah ketujuh, keesok harinya atau berapa hari kemudian Anda datangi lagi ke yang punya rumah yang pertama. Halo Bu, ini saya Ridwan yang kemarin lihat rumahnya. Bu, apakah benar rumahnya diminta 3 miliar? Betul kan Bu? Nggak ganti lagi tuh ini? Misalnya ibunya mengatakan, oh benar, harganya memang benar minta 3 miliar. Bu, saya mau nawar, boleh Bu? Boleh. Langkah kedua, lakukan jurus NHTS. Apa itu? NHTS. Jurus NHTS. Nanti saya terangkan jurus apa ini. Langkah ketujuh ini adalah langkah yang paling penting buat Anda. Karena kalau Anda mau jadi pemenang, inilah kuncinya. Misalnya saya ketemu Bu, apakah benar Ibu mintanya 3 miliar? Mesti Anda jawabnya betul. Boleh saya tawar Bu? Kuncinya di sini Bapak Ibu. Begitu dia mengatakan boleh ditawar, Bu, saya mau nawar rumahnya. Ibu kan mintanya 3 miliar. Boleh saya tawar 3,5 miliar Bu? Langsung biasanya dari pengalaman saya ujung kaki sampai ujung kepala dia. Mas, di mana-mana nawar itu ke bawah Mas, bukan nawar ke atas. Jurus NHTS itu adalah naikkan harga, turunkan syarat. Begitu orangnya bengong dengan mengatakan, loh Mas, saya minta 3 miliar, Anda kok mengatakannya minta 3,5. Langsung ini kata-kata saya yang kedua yang selalu saya ucapkan. Bu, saya mau 500 juta lebih mahal, tapi saya bayarnya 6 bulan kemudian. Saya bayarnya tidak pakai tanah jadi, saya bayarnya tidak pakai uang lunak, tapi saya bayar 6 bulan kemudian. Ini jurus NHTS. Begitu Anda sudah bisa mengatakan, tentunya rata-rata orang di bursa dari pengalaman saya Bapak Ibu, begitu harganya dinaikkan, kecenderungannya mau, langsung mau. Kemudian Anda ikat dan tanda tangan. Anda ikat dan tanda tangan. Ketika sudah diikat tanda tangan, nanti Anda bikin surat yang sering sekali disebut dengan surat TPJB. Isinya Bapak Ibu itu adalah perjanjian pengikatan jual beli atau sering sekali disebut dengan surat eksklusif. Ketika Anda sudah bisa mengikat rumahnya dengan surat itu Bapak Ibu,
Yang paling penting tolong diberikan satu klausul. Satu klausulnya mengatakan bahwa kalau dalam waktu tempo 6 bulan Anda tidak bisa bayar, surat perjanjiannya batal. Sekarang maksudnya rencananya, begitu ini rumahnya bisa diikat, Anda akan memasuki definisi memiliki rumah yang nomor 3. Kok bisa? Saya kasih tahu. Anda dikatakan memiliki rumah kalau Anda sudah tinggal di daerah tersebut bertahun-tahun. Buktinya apa? Misalnya contoh, dalam sebuah sengketa tanah, yang punya tanah merasa dia telah meninggali tempat tersebut dari buyutnya. Ketika buyutnya selalu mengatakan, ini rumah saya, ini tempat saya, sudah bertahun-tahun saya meninggali daerah sini, berarti ini milik saya. Itu definisi yang pertama. Kita tidak perlu mendebatkan maksudnya apa sih, artinya apa sih idenya. Tapi yang paling penting, definisi memiliki itu adalah kalau Anda meninggali ataupun menempati tempat tersebut bertahun-tahun dari nenek moyang Anda. Itu Anda belum dikatakan secara definitif memiliki. Definisi yang kedua, Bapak Ibu, definisi yang kedua adalah kalau Anda memiliki surat-surat kepemilikan rumah yang sah. Ya, sertifikat tanah, GIRIK, letter C, terus apa itu surat waris ataupun apapun, surat yang menyatakan kalau memang rumah tersebut adalah milik Anda sah secara hukum. Itu definisi yang nomor 2, definisi yang sebenarnya. Definisi yang nomor 3, Bapak Ibu, kalau ternyata ada seseorang yang memiliki kuasa jual terhadap rumah tersebut. Ketika ada seseorang yang memiliki kuasa terhadap rumah tersebut, entah rumahnya mau direnovasi, mau dijual, mau disewakan, mau diapapun, terserah, secara definisi orang tersebut dikatakan memiliki properti tersebut. Maksudnya kayak ini kan, kalau ada orang yang memiliki surat yang menyatakan memiliki kuasa jual, ini ada siapa yang punya mobil Avanza 1271? Nah, kalau nggak mungkin dipindahin aja kalau berkenan. Nah, udah hilang ini. Nah, ini paling jadi lebih kecil lah. jadi saya semua lebih boros. Nah, definisi yang nomor 3, ketika Anda termasuk orang yang memiliki surat eksklusif yang menyatakan Anda memiliki kuasa terhadap rumah tersebut, secara tidak langsung Anda itu dikatakan Anda memiliki rumah tersebut. Nah, yang nomor 3 inilah yang akan kita mainkan. Kalau suratnya itu bisa Anda dapatkan tidak pakai uang, boleh tidak Anda dikatakan bisa beli properti tanpa uang? Maksudnya nomor 3, karena kita selalu bermainnya di definisi yang nomor 3. Kok bisa? Maksudnya apa? Sekarang saya mau tanya Anda, siapa di sini yang tahu property agent? Siapa yang tahu property agent? Bapak Ibu, angkat saya. Property agent, masih tidak tahu? Reward Century, Mataram Realty, Era, Maklar. Anda tidak tahu Maklar? Nah, kalau Maklar masih tahu. Siapa yang tahu Maklar? Bapak Ibu, angkat saya. Kalau Anda tahu Maklar, Era, Reward, Mataram Realty, TJ Loker, itu loh property agent. Orang-orang yang menjualkan rumah. Dia kan pegang surat eksklusif. Itu ketika property agent memiliki surat eksklusif, Bapak Ibu, itu yang punya tanah, yang punya rumah, yang punya ruko, yang punya bangunan sudah tidak bisa ngapa-ngapain selama suratnya itu masih berlaku. Paham tidak ini? Property agent mau ngapain rumahnya, mau dijual ke siapapun, mau disewakan kalau memang sesuai dengan perjanjiannya, itu haknya property agent. Berarti property agent memiliki dalam tempo waktu yang disepakati. Ini yang kita mainkan di definisi yang nomor 3. Kita memainkan itu, Bapak Ibu, dengan harapan ketika kita bisa mengikat rumah tersebut dengan tidak pakai uang, secara tidak langsung boleh dikatakan kita beli properti tanpa uang.
Cuma ingat Bapak Ibu, Anda ingat di awal yang saya ajarkan, konsep di properti itu kan adalah konsep awal namanya. Yang harus Anda lakukan 3 hal. Yang pertama, merubahnya itu menjadi uang. Yang keduanya, merubahnya menjadi kepemilikan permanen. Ini hanya mengikat dulu Bapak Ibu. Anda sudah bisa beli propertinya walaupun tanpa uang. Paling umum jurus ini dilakukan, saya jamin Anda sudah bisa dapat berapa juta dari rumah tersebut. Dengan jurus klik Bapak Ibu, saya bisa dapat 7 properti. Dengan jurus klik saya bisa mendapatkan properti sebanyak 7 unit. Permasalahannya begini Bapak Ibu, dari banyak hal yang saya ceritakan ini, banyak hal yang ingin kemudian Anda praktekkan langsung di rumah, nanti akan terjadi 2 kubu, berhasil mempraktekkan ataupun yang belum berhasil. Jurus ini yang telah mengantarkan salah satu murid saya, Pak Pambudi. Siang nanti orangnya mau datang dari Malang. Dia bisa dapat 200 juta. Sudah beli ruko tidak pakai uang 800 juta, dapat 200 juta. Pakai jurus yang sama. Cuma kan nanti bedanya begini Bapak Ibu. Kok ada murid yang berhasil, kok ada murid yang belum berhasil. Nanti ketika Anda pulang, Anda praktek, nanti ada yang bisa berhasil, ada yang masih belum berhasil. Itu nanti salah satunya syaratnya kalau misalnya kok gagal. Pertama Bapak Ibu, terlalu banyak komisi yang harus Anda penuhi. Penjualnya harus khusus. Apakah Anda bisa menemukan penjual yang seperti itu Bapak Ibu? Yang mau ditunda bayar sampai 6 bulan. Nanti untuk dari beberapa teman ketika Anda berhasil mencapai situasi yang seperti ini, Anda bisa mengikat yang punya rumah. Anda bisa mengikat yang punya rumah. Tempo waktu 6 bulan, ya Anda termasuk teman yang berhasil. Yang gagal, Anda belum bisa menemukan penjualnya yang bersama. Definisi yang penjual yang seperti khusus ada 8 Bapak Ibu. Syaratnya salah satunya adalah butuh uang. Salah satunya. Masih banyak yang lainnya. Karena kalau ini tidak dipenuhi, tidak bisa. Kebanyakan dari mereka selalu tidak mau. Loh Pak, terus kalau tidak mau bagaimana? Contohnya misalnya ibu ini, ibu siapa Bu? Ibu Indah. Misalnya saya mau menggunakan jurus klik, ternyata sama Bu Indah tidak mau. Siapa yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Apa yang saya lakukan berikutnya? Loh Pak, saya mau pakai jurus klik Pak, tapi kok ibunya ini belum mau ditunda bayar. Jawaban saya satu Bapak Ibu, ampuh. Begitu tidak mau Bapak Ibu, lakukan jurus. Cari yang mau. Lah kalau orang yang tidak mau ya ngapain? Di Indonesia Bapak Ibu itu masih banyak orang-orang yang mau di-flip. Sampai hari ini pun saya masih muter. Jangan kaget suatu ketika kita jalan-jalan, Anda tiba sebuah properti ketemu sama saya. Jangan kaget, tapi berbagailah Anda, saya selalu mesti ngalah dulu. Kalau Anda sudah tidak bisa, saya baru mau wajib. Itu berulang kali saya ketemu sama murid saya. Monggo silakan. Kalau gagal, hubungi saya. Tapi biasanya jarang gagal. Kok bisa jarang gagal? Mereka menggunakan solusi yang kedua. Pak, kongsi sama saya. Tos. Betul tidak sama-sama menang. Dia nggak bisa? Oh bisa. Ini saya baru mau nyaplok sebuah. Kalau Anda mau mengikuti prosesnya, saya bisa menjelaskan prosesnya. Saya mau nyaplok sebuah rumah di depannya Hotel Rose ini yang sekarang mau dibangun. Di depan mata saya matematikanya sudah pasti dapat 300 juta tidak pakai modal. Di hotel yang sekarang baru dibangun Rose ini dulu, di depannya agak serong ke sini. Itu ada salah satunya baru yang dijual. Matematika saya ada 300 juta dapat lah tanpa modal. Salah satunya masih sendiri. Salah satunya saya punya 14 jurus Bapak Ibu. Yang tadi itu salah satunya. Nah, supaya Anda berhasil lagi Bapak Ibu, supaya Anda tidak kategori gagal. Yang kedua, Anda harus menemukan properti yang harus khusus. Jenisnya yang seperti apa, tahunnya seperti apa, daerahnya. Tidak semua daerah bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Tidak bisa. Selalu tahun bangunan yang ukur, tahun bangunan tahun berapa yang baru bisa Anda praktekkan. Tidak bisa serta-merta semua bisa.
Mereka yang berhasil ternyata harus jadi orang khusus Bapak Ibu. Pertama, supaya khusus harus punya modal, tidak bisa menawar rupiah. Nah Pak, saya mau belajar beli properti Pak Uang, saya tidak punya modal. Minimal Bapak Ibu 20.000. Lo bener Pak, mahasiswa sudah bisa dapat kok. Jangan kaget ya. Saya punya murid Malang namanya Nuraini. Umurnya baru 22 tahun. Beli properti 2 miliar. Tidak pakai uang. Mahasiswa. Nuraini saya kasih nomor handphonenya, kalau perlu nanti akhir acara kalau Anda masih bingung saya telepon on call, saya speaker supaya Anda dengar. Ya kalau Anda tahu caranya bisa. Jangan mengenal bisa. Anda punya modal 6 rupiah. Apa itu tidak bisa 6 rupiah? Minimal berapa Bapak Ibu? Buat apa? Nah, nanti yang pertama, kalau ibunya ini mau, bedanya ini mau, saya harus tanda tangan. Kalau tanda tangan berarti berapa Bapak Ibu? 2 biji. 6.000 kali 2. Karena rata-rata kan saya ikat, saya dapat suratnya 1, buat ibunya 1. Betul atau betul Bapak Ibu? Kan surat perjanjian kan harus 2 kopi. Saya harus punya yang punya rumah juga harus punya. Loh Pak, katanya 20.000, itu masih 12 Pak. Yang 3.000 buat ngebis. Biasa saya 3.000 buat bensin Bapak Ibu. Anda nggak mungkin main properti tidak punya bensin. Kalau motor bisa pinjam, tidak usah khawatir. Terus lupa itu 20.000 dikurangi 12 dikurangi 3.000 masih 5.000. Nanti saya terangkan 5.000 nya buat apa? Nanti saya terangkan supaya Anda penasaran. Anda harus punya mental berjuang. Ini yang saya tadi katakan, kalau Anda harus punya sikap, Anda harus punya sifat. Ini kalau Anda ditolak berapa kali, Anda mau nongol berapa kali. Anda harus punya seperti ini Bapak Ibu. Ini kasus nyata cerita saya. Suatu ketika nanti mungkin orangnya yang punya boleh saya suruh datang ke sini. Boleh saya todong, namanya Mas Wawan, yang punya tempat properti saya di Kejaya. Boleh nanti saya hadirkan di sini kalau beliau mau. Mas Wawan begini satu ketika. Saya ketemu sama Mas Wawan dia minta properti